Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shadaqallahul adzim. Kepada yang terhormat seluruh jemaah dimanapun Anda berada, terutama yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah kita oleh Allah dikehendaki bisa tarawih bersama dalam kondisi dan keadaan sehat-sehat saja. Ini sangat patut kita syukuri. Kemudian kepada jemaah yang tidak hadir atau yang jauh rumahnya, tidak masalah. Yang penting niatnya tetap bila mana ada kesempatan kita bisa tarawih bersama dan berjamaah. Itu yang terpenting. Dalam kesempatan pada malam hari ini ada beberapa hal yang sangat penting dan harus kami sampaikan ya, kepada semua jemaah. Tempo hari saya menjelaskan bahwa luasnya telaga Al-Kautsar yang ada di bumi ya, itu mulai dari panjangnya dari Mekah sampai Madinah, kemudian luasnya dari Kanjeng Nabi Muhammad lahir hingga wafatnya Sayyidina Ali. Itu luasnya telaga Al-Kautsar itu. Sedangkan kitab suci Al-Quran ada di dalamnya situ. Kan pada zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, kitab suci Al-Quran dibuat gitu. Jadi posisinya tetap ada di dalam telaga Al-Kautsar itu. Nah, kalau kita semua ingin yang asli seperti yang di situ, nggak ada cara lain ya, nggak ada cara lain, nggak ada torik lain kecuali torik yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu 2 kalimat syahadat, kemudian dirikan sholat, tunaikan zakat, kemudian pergi haji, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Kalau kita menjalani itu ya, setiap harinya kita mendapatkan sesuatu dari telaga tadi. Paling tidak roh kita meminum dari air telaga itu. Kalau sudah memakai cara lain ya enggak dari situ. Kemudian di akhir-akhir ini demikian banyak orang yang berdebat ya, dengan bahkan dengan agama lain. Itu sebenarnya sesuatu hal yang teramat sia-sia melakukan itu. Kenapa kami sebut sia-sia? Soalnya begini, seandainya tidak ada Nur Muhammad, maka Allah tidak menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Jadi adanya Nur Muhammad itu sejak alam semesta ini belum ada. Bahkan Roh Mahfud belum ada, surga neraka belum ada. Tidak ada apa-apa. Itu. Nah, dikarenakan adanya Nur Muhammad, kemudian Allah menciptakan Sidratul Muntaha atau bisa juga disebut alam azali. Di sana miniaturnya atau naskahnya seluruh alam semesta ini. Nah, setelah itu baru menciptakan penduduknya, malaikat, jin. Itu. Ya, walaupun akhirnya disebut iblis, tapi dulunya juga malaikat itu. Tapi karena
tidak mau mentaati perintah Allah sehingga namanya menjadi iblis itu tadi. Nah, kalau benar hal seperti itu ya, kita membanding-bandingkan Kanjeng Nabi Muhammad itu sungguh sia-sia. Karena Nur Muhammad tadi yang adanya pertama itu tadi ya, seandainya itu diturunkan ke dunia, ya Kanjeng Nabi Muhammad itu akhlaknya diturunkan oleh Allah berbentuk makhluk manusia, seorang kekasih nabinya Allah Subhanahu wa taala, diturunkan di akhir zaman. Asalnya itu Nur Muhammad. Jadi tidak main-main. Nah, kalau sudah jelas begitu, jangankan dengan 1-2 nabi ya, dengan seluruh para nabi masih lebih tua Nur Muhammad itu. Jangankan dibandingkan dengan 1-2 nabi gitu. Dengan Nabi Adam lebih tua mana? Kalau jasadnya memang lebih tua Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, karena itu manusia pertama di muka bumi. Tetapi hakikatnya, rohnya, jangankan dengan Nabi Adam, dengan seluruh makhluk di muka bumi ini masih lebih dulu Nur Muhammad, termasuk seluruh para malaikat. Itulah sebabnya kenapa seluruh para malaikat itu kok sangat tawadu, sangat baik dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Itu. Jadi kalau dibandingkan dengan 1-2 nabi itu hal yang sia-sia. Kita sendiri yang bodoh itu. Kita sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, kalau sudah jelas asal usulnya seperti itu, maka kita tidak perlu menyalah-nyalahkan agama lain. Kita tidak perlu mengkorek-korek kesalahan mereka. Sebaiknya kita mawas diri. Bahkan kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena kita lahir ke dunia dalam kondisi Islam, dalam kondisi iman, memahami. Itu ya sangat patut disyukuri. Jadi kita tidak perlu menyalah-nyalahkan agama lain, itu nggak perlu. Sesuatu hal yang sia-sia dan menghabis-habiskan energi itu. Jadi Nabi Muhammad itu kalau dilihat, dikembalikan ke asalnya, tidak ada sesuatu pun yang bisa mendahului itu. Tidak ada. Memang ada awalnya, memang ada, dan namanya juga sesuatu. Kan kami sering bilang selain Allah apapun namanya itu sesuatu. Nur Muhammad juga sesuatu itu. Tapi walaupun sesuatu, seandainya nggak ada Nur Muhammad, Allah tidak menciptakan alam semesta ini apa? Jadi kita harus tahu itu. Selaku umat Islam harus paham itu agar kita tidak salah langkah gitu loh. Mana sebagai seorang mukmin, kita harus mulai merenungi, tafakur asal usulnya segala sesuatu. Jadi kita jangan langsung komentar begini dan begitu, tidak usah. Kita perhatikan asal usulnya. Gitu. Memang kalau raganya, badannya lebih dulu nabi-nabi yang lainnya, karena mereka lahirnya itu jauh di atasnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu badannya yang lebih tua itu. Tapi rohnya ya nggak ada apa-apanya kalau dibanding Nabi Muhammad gitu. Ya gitu. Kalau itu kita pahami, itu cenderung kita ini akan menjadi berjiwa besar, tidak mudah langsung menyalahkan yang lain-lainnya. Dan lagi, saudara-saudaraku, kaum muslimin dimanapun Anda berada ya, nabi-nabi yang lain itu memang utusan Allah, hak ini. Tapi untuk satu kaum, ya kaumnya itu aja yang harus nurut. Seandainya waktu itu kaum yang lain tidak mau nurut, tidak bisa dianggap itu ingkar, tidak bisa. Karena nabinya hanya diutus oleh Allah untuk satu kaum itu.
lain dengan junjungan kita, lain dengan panutan kita. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah, nabinya seluruh umat manusia. Lah itulah bedanya. Itu bedanya. Jadi sangat jauh. Makanya kalau ada banding-bandingkan dengan agama lain, lebih baik diam. Perlu kita melayani sampai emosi-emosi, cuman tidak perlu tuh menghabiskan energi. Berarti kita kurang memahami asal-usulnya. Apabila kita tafakur dan memahami asal-usulnya itu tadi, paling tidak menambah kekuatan iman panjenengan sedoyo. Itu. Paling tidak menambah kuat dengan keyakinan Islam ini. Islam itu adalah keyakinan, bukan keraguan. Bukan keraguan. Lah, agar Islam ini menjadi keyakinan, ya caranya seperti yang tadi tak sebutkan, caranya berjalan di atas jalan yang lurus, berjalan di jalan Allah, yaitu syahadat, sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Itu dasarnya sudah. Kalau itu sudah tanpa keraguan dan utuh, sehingga Anda bisa memahami kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu bukan dasar, tetapi itu pedoman. Pedoman bagi mereka yang takwa. Jadi keterangan ini memang harus sering diulang-ulang agar kita tidak gampang kebingungan itu. Kenapa setelah Sayyidina Ali wafat kok sudah bukan termasuk wilayah Telaga Al-Kausar? Karena sesudah Sayyidina Ali wafat itu Islam ini dibuat sarana mencari nama, sarana mencari kekuasaan, sarana untuk kepingin menjadi raja, macam-macam udah. Sudah tidak murni pada saat di dalam telaga tadi. Sehingga isinya hanya lomba-lomba, kepingin pinter-pinteran, disuruh pinter sungguhan ya tidak bisa. Itu terus segala-galanya selalu berlomba tadi. Nah, kalau kita kembalikan lagi, lalu di mana kiblat kita kalau begitu? Itu. Kalau kiblatnya memang di Ka'bah, memang di Mekah, tentunya ya kita lewat jalan yang lurus tadi. Itu. Kalau sudah lewat sendiri tadi ya sudah, wallahu alam. Wallahu alam. Isinya hanya bersaing. Bersaing. Tidak menghamba kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, sehingga sifat sangat tidak senang kalau yang lain mendapatkan nikmatan itu sangat besar sekali. Sakit hatinya kalau yang lain mendapatkan nikmatan. Bukan hanya nggak terima, tapi sakit. Tapi kalau kita minum air dari Telaga Al-Kausar lewat jalan yang lurus tadi, justru kita ikut senang apabila yang lain mendapat kenikmatan. Itu. Jadi kebalikan dari umum itu. Itulah saudara-saudaraku, hal-hal yang sangat penting harus kita pahami, karena kalau kita tidak memahami asal usulnya Kanjeng Nabi Muhammad tadi, kita tidak menghormati Nabi sebagaimana seharusnya. Itu. Jadi kita menghormati Nabi tadi melebihi segala-galanya, karena memang kenyataannya begitu. Itu. Nabi yang lain itu ya terhormat, cuma masih jauh, masih teramat sangat jauh dengan Nabi Muhammad, yang mana asalnya jelas-jelas Nur Muhammad. Saudara-saudaraku yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, sampai kapanpun
kita tetap berusaha keras lewat jalan yang lurus ini. Kita menjalani syariat Islam yang utuh, yang kafah. Jangan sampai kita, makanya dulu saya sering menyampaikan, jangan sampai punya kebanggaan lain selain Kanjeng Nabi Muhammad. Itu bukan tanpa pengertian yang seperti yang tadi kami ceritakan. Kenapa kok begitu? Karena asalnya itu seperti itu tadi. Yang namanya makhluk malaikat itu makhluk yang paling taatnya kepada Allah. Dan makhluk yang taat kepada Allah otomatis sangat patuh, sangat hormat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu otomatis sudah. Tidak taat dengan selain itu. Itulah kiranya yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Dan seperti biasanya pada malam Jumat kita melakukan doa bersama. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rahim mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rahai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lahudil adim. 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 Allahumma lahudil aziz. 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 Allahumma lahudil ghafar. 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 Allahumma lahudil
razak. Allahumma lahu dil 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 razak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal amat. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'ala sayyidina Muhammadin alladzi halu fil uqad wa tanfariju fil
tuqda bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa yusqal wa mambi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin kulli ma'lumin laku rahmatika ya arhamar rahimin subhanaka rabbika izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.